Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat, kembali lagi bersama Abian Zandi Channel atau para pekerja Masjidil Haram, yang dimana pada kesempatan hari ini saya akan membagikan atau akan berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita supaya bisa bekerja di Masjidil Haram. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya lagi berada di Masjidil Haram. Untuk itu kami akan berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana cara kita supaya bisa bekerja di Masjidil Haram. Karena kemarin ada sahabat kita yang bertanya, "Bang, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja di Masjidil Haram supaya kita dapat haji atau umroh?" katanya. Untuk itu yang pertama-tama teman-teman harus cari adalah jalan atau sponsor. Nah, kalau bahasa Lomboknya itu adalah tekong. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan sponsor, maka terlebih dahulu teman-teman tanya apakah ada job atau pekerjaan yang diminta oleh PT untuk bekerja di Masjidil Haram atau di Mekah Al-Mukarramah. Dan setelah itu kalau memang ada dan benar itu adanya, silahkan teman-teman pilih apakah jenis pekerjaan yang teman-teman inginkan. Contohnya seperti cleaning service, ya kalau di Saudi Arabia itu adalah namanya nazafah. Kalau teman-teman ingin bekerja di bidang pembangunan, nah di bidang pembangunan ini banyak juga ada dahan, ada yang bekerja di gypsum board, ada yang bekerja di melis itu tukang plester, dan ada juga kabel, ada juga di bagian besi dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali kalau di bangunan. Dan setelah itu ketika teman-teman atau sponsor teman-teman mengatakan ada, nah mungkin nanti teman-teman akan diajak untuk medical dan maspor. Nah, setelah teman-teman medical dan maspor, nanti teman-teman mungkin akan dibawa ke PT, yaitu yang berada di Bekasi bernama Hasindo. Kemarin saya lewat di sana, PT Hasindo. Dan yang kedua ada juga namanya PT Tipar Ademangko yang berada di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, itulah PT-PT yang memberangkatkan orang-orang yang ingin bekerja di Masjidil Haram. Nah itulah. Nah, ketika teman-teman sudah medical, maspor, dan teman-teman mungkin akan dites. Nah, karena kemarin saya dites dan langsung dari Arab Saudi yang mengetes kita, dan kalau teman-teman lolos, alhamdulillah, maka teman-teman akan dibawa atau akan melanjutkan proses tahap selanjutnya seperti sidik jari, PAP, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika itu nanti teman-teman pasti akan dimintai biaya. Nah, ini tempat intinya teman-teman. Ketika teman-teman dimintai biaya, jangan teman-teman kasih dulu biayanya sebelum teman-teman diproses. Nah, karena banyak sekali teman-teman kita kemarin yang memberikan biaya dulu atau ongkosnya untuk pergi ke Arab Saudi, akan tetapi mereka itu belum diproses. Nah, dampaknya apa? Nanti ketika teman-teman tidak lulus, maka uang teman-teman itu akan bermasalah. Karena apa? Kebanyakan kemarin teman-teman itu uangnya tidak bisa kembali karena sudah menyetor ongkos atau biaya duluan. Nah, untuk biaya itu tergantung tekong kita atau sponsor kita. Nah, nanti teman-teman tanyakan di
sponsor masing-masing berapa biaya teman-teman untuk ke Arab Saudi. Kalau kemarin saya itu adalah kurang lebih 27,5 juta. Nah, itu tambang saya ke sini. Tapi ada teman-teman juga yang lain ada 15 juta, ada yang 18. Nah, itu yang saya maksud, tergantung sponsor kita masing-masing. Itu teman-teman gambaran untuk para pekerja yang bekerja di Masjidil Haram. Nah, dan untuk di Saudi Arabia di sini teman-teman nanti pasti akan dikasih tahu nama syarikah yang ingin merekrut pekerja yang berasal dari Indonesia, yang dimana nama syarikah saya di sini adalah Bin Laden. Nah, Bin Laden inilah yang memegang atau pemborong di Masjidil Haram. Kalau bahasa anunya kita pemborong ya. Inilah yang memegang kontrak pembangunan di Masjidil Haram. Banyak sekali ya pekerja-pekerja di sini, dan nanti di Bin Laden itu juga banyak cabang-cabangnya. Ada PAS, ada Skudiko, ada Ibleng, ada FPCD, ada Samia, dan banyak sekali. Nanti tergantung mana syarikah yang teman-teman akan ikuti, dan tempatnya itu di Masjidil Haram. Dan untuk hal-hal yang kurang jelas nanti teman-teman bisa tanyakan atau teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Nah, mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti sekali lagi teman-teman tolong tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab pertanyaan daripada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.